Siapa di sini yang kalau minum teh tawar rasanya kayak lagi curhat sama sahabat paling pengertian yang gak akan ngehakimi kamu meskipun kamu lagi pengen guling-guling di lantai sambil nangis bawang, ngacung keras. Hari ini kita kedatangan pahlawan anti drama yang sering diremehkan tapi justru punya kekuatan super. Tataratara, secangkir teh tawar. Siap-siap ketawa sambil merenung, karena kita akan bongkar habis filosofi secangkir teh tawar yang low profile, tapi bikin hidup kamu gak jadi ambyar. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di Nusi Kreasi. Channel YouTube paling menenangkan jiwa, bahkan bisa bikin hati yang panas gara-gara cicilan motor langsung adem. Begini teman-teman, coba kita bedah si teh tawar ini. Dia kan aslinya cuma daun kering ya. Hidupnya tergeletak di dalam bungkus. Gak ada yang tahu dia lagi mikirin apa. Mungkin dia lagi ngehalu pengen jadi influencer teh yang lagi endorse teh kekinian. Tapi tiba-tiba nasibnya berubah drastis. Dia diguyur air panas yang mendidih kayak emosi kita pas lagi nge-lag main game online. Pasti si daun teh ini kaget setengah mati. Ya ampun, ini bukan kolam renang air hangat. Ini neraka dunia. Kenapa hidupku yang adem ayem tiba-tiba jadi sepanas ini? Dia mungkin teriak-teriak dalam hati. Tolong, tolong, ada yang mau bakar aku hidup-hidup. Atau mungkin dia langsung auto panic attack sambil teriak. Aku belum settle down, aku belum menikah, aku belum liburan ke Maldives. Tapi disinilah letak keajaiban filosofi stoikisme yang ngocol tapi nyambung banget sama si teh tawar ini. Si teh gak bisa milih mau diseduh pakai air panas atau air es yang bikin menggigil. Itu di luar kendalinya. Dia gak bisa protes ke tukang seduh. Mbak, airnya jangan panas-panas amat dong. Kulitku sensitif nih, nanti keriput sebelum waktunya. Gak bisa. Tapi dia punya kuasa penuh atas reaksinya. Dia gak merengek kayak bocah yang gak dikasih mainan. Dia gak ngambek jadi teh basi yang bau asem. Dia memilih untuk menerima kenyataan pahit ini dengan jiwa yang legowo. Dia membiarkan dirinya tersiksa dalam air panas. Membiarkan semua esensi, warna, dan aromanya luntur dan larut. Proses ini namanya infusi. Tapi kalau buat si teh, ini mungkin lebih mirip interogasi oleh air panas. Dan tahu apa yang terjadi setelah proses interogasi yang melelahkan itu? Tara! Si daun teh yang tadinya cuma seonggok daun kering biasa berubah jadi minuman yang bisa bikin hati adem, pikiran jernih, dan bahkan katanya bisa bikin kita lebih fokus pas lagi ngerjain skripsi. Yang tadinya cuma daun biasa, sekarang jadi penenang jiwa. Ini sama kayak hidup kita, teman-teman. Kadang kita harus melewati masa-masa yang, dalam tanda kutip, disiram air panas. Oleh masalah, oleh tekanan pekerjaan, oleh drama keluarga, atau bahkan oleh komen netizen yang julid. Tapi, kalau kita punya mental teh tawar, kita bisa keluar jadi lebih kuat, lebih tenang, dan bahkan lebih bijaksana. Nah. Para filsuf stoik bilang, fokuslah pada apa yang bisa kamu kendalikan, pikiran dan tindakanmu. Jangan biarkan hal-hal eksternal yang bikin kita panas atau terbakar itu merusak ketenangan jiwa kita. Kayak si teh tawar, dia gak sibuk mikirin kenapa airnya panas atau kenapa dia gak digantiin sama kopi yang lebih gaul. Dia fokus pada tugasnya, memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Mungkin kita sering protes, duh, kenapa sih deadline-nya mepet banget? Atau, kok dia enak banget hidupnya gak ada masalah? Itu wajar sih, tapi coba deh kita belajar dari teh tawar. Dia gak mengeluh. Kenapa aku gak dikasih gula biar manis kayak teh boba kekinian? Dia menerima pahitnya, dia menerima kesederhanaannya, dan justru disitulah letak kekuatannya.
Teh tawar itu gak neko-neko, gak banyak janji. Tapi dia selalu ada buat kita saat kita butuh ketenangan. Dia low maintenance. Susah banget ngomongnya. Dia low maintenance, tapi high impact. Bayangin ya, kalau si teh tawar ini pas diseduh air panas langsung shock, terus ngambek, gak mau ngeluarin warna dan aroma. Apa jadinya? Ya cuma air panas bening doang. Sama kayak kita kalau lagi kena masalah terus langsung down, menyerah, gak mau move on. Yang ada, kita cuma jadi air bening yang gak punya makna. Dan yang paling lucu lagi, meskipun udah jadi teh tawar yang bisa bikin orang healing dari berbagai drama kehidupan, dia gak pernah sombong. Dia gak pernah bilang, "Wih, kalian para minuman bersoda yang harganya mahal, tapi cuma bikin perut kembung. Lihatlah aku yang lebih menyehatkan dan menenangkan jiwa." Gak gitu. Dia tetap rendah hati, siap menemani siapa saja, dari yang lagi kerja lembur, sampai yang lagi nonton drama Korea sampai nangis bombay. Ini juga pelajaran penting dari stoikisme. Tetaplah membumi dan sederhana meskipun sudah memberikan banyak manfaat. Jangan sampai kayak minuman yang banyak iklannya, tapi pas dicicipin, rasanya cuma manis doang tanpa makna. Kadang, kita perlu mindset teh tawar ini. Hidup itu gak selalu manis kayak endorsement artis. Ada saat-saat pahit, hambar, bahkan membosankan. Tapi, disitulah letak kesempatan kita untuk tumbuh. Coba deh, kapan terakhir kali kamu menikmati kopi pahit atau teh tawar? Pasti ada sensasi unik yang bikin kita lebih menghargai rasa manis saat datang. Itulah value dari hal-hal yang tidak sempurna. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan dan apresiasi. Jadi, lain kali kalau hidupmu lagi, dalam tanda kutip, disiram air panas, atau lagi, dalam tanda kutip lagi, hambar, kayak teh tawar tanpa gula. Ingatlah, si teh tawar yang berani diseduh panas-panas. Mereka mengajarkan kita bahwa masalah itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi dengan kepala dingin. Atau bahkan kepala panas kalau lagi semangat. Dan percaya deh, setelah melewati semua itu, kamu akan bertransformasi jadi teh tawar versi terbaik dari dirimu. Lebih tenang, lebih kuat, dan lebih punya inner peace yang bikin orang lain iri. Gimana teman-teman? Ternyata secangkir teh tawar yang kelihatannya inosen ini punya filosofi hidup yang bikin kita manggut-manggut sambil senyum-senyum sendiri ya. Semoga obrolan hari ini bisa bikin kita semua jadi lebih hangat dalam menghadapi dinginnya hidup ini dan lebih tenang saat badai datang. Jangan lupa di like video ini kalau kalian jadi punya pandangan baru tentang teh tawar. Komen di bawah minuman simple favorit kalian lainnya. Siapa tahu nih bisa jadi inspirasi video selanjutnya. Dan paling penting, subscribe channel Nusi Kreasi biar gak ketinggalan obrolan-obrolan seru, ngakak, dan penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.